Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan hasil analisis dari kelompok kami mengenai strategi global dan penyesuaian pasar dari produk Indomie. Di sini kelompok kami beranggotakan 5 orang, saya Kelvin Hanif Ramadan dengan NPM 1009030323114. Saya Alia Rizky Utami dengan NPM 10090323108. Saya Laras Nur Andini dengan NPM 190323110. Ya, Muhammad Rasid Saripullah dengan NPM 190323116. Saya Nova Fadilah dengan NPM 1903201. Nah, di sini kami akan memulai dari analisis segmentasi pasar Indomie yang ada di berbagai negara. Nah, Indomie ini dia menargetkan kelompok konsumen berdasarkan usia, status sosial, dan kebiasaan hidup di berbagai negara. Misalnya di negara Nigeria, Indomie itu menargetkan keluarga kelas menengah dengan produk ukuran besar. Misalnya tuh produk Indomie dengan kemasan family pack. Lalu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga besar. Nah, sementara di negara Indonesia sendiri, segmen utamanya adalah anak muda dan mahasiswa yang sering mencari makanan praktis dan murah, yang makanannya cepat saji dan terjangkau juga. Nah, strategi yang ini juga memungkinkan Indomie untuk memahami kebutuhan konsumen dan menciptakan produk yang relevan di pasar lokal. Lalu segmentasi geografis, Indomie juga memanfaatkan potensi pasar di wilayah tertentu dengan populasi besar. Seperti di negara Afrika, Indomie berfokus pada negara dengan populasi besar seperti Nigeria dan Mesir, karena potensi pasar makanan instan yang tinggi di negara tersebut. Nah, di kawasan Eropa juga, Indomie ini lebih menargetkan kota-kota besar dengan populasi imigran Asia yang memiliki nostalgia terhadap makanan asal dari negaranya. Nah, fokus geografis ini bisa membantu Indomie memperluas jangkauannya tanpa mengabaikan pasar potensial di negara-negara berkembang. Lalu selanjutnya, segmentasi psikografis. Nah, Indomie ini juga menyesuaikan citra produknya sesuai preferensi masyarakat setempat. Nah, contohnya tuh di Arab Saudi, eh, produknya ini di Indomie ini diposisikan sebagai makanan bergaya halal dan tradisional dengan rasa khas Timur Tengah. Sedangkan di negara barat seperti Inggris, produk ini juga dipromosikan sebagai exotic instant noodles dengan rasa yang unik dan berbeda. Strategi ini juga membangun koneksi emosional dengan konsumen hingga mereka merasa produk Indomie ini juga dibuat khusus untuk mereka, negara mereka. Lalu segmentasi berikutnya yaitu perilaku konsumen. Konsu- eh, Konsumen di negara Nigeria itu biasanya membeli Indomie sebagai makanan utama karena ada produk Indomie ini dengan ukuran besar dan rasanya juga mengenyangkan bagi penduduk setempat. Nah, sementara itu di negara barat seperti Australia, Indomie lebih sering dikonsumsi sebagai cemilan. Nah, pemahaman akan pola konsumsi ini juga di setiap negara seperti Nigeria dan Australia ini membantu Indomie menciptakan strategi pemasaran dan produk yang lebih efektif. Boleh dilanjut oleh teman saya. Penyelesaian produk Indomie untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berbeda. Nigeria, Indomie, Indomie yang memproduksi varian seperti rasa pepper soup yang sangat pedas sesuai dengan kebutuhan selera lokal dan menyukai makanan yang berbumbu tajam. Selain itu, mereka juga menawarkan kemasan jumbo 120 gram karena konsumen Niagara cenderung menganggap satu porsi itu biasanya tidak cukup. Indomie
Indomie memiliki rasa lokal seperti soto ayam atau rendang yang mencerminkan masakan tradisional seperti Indonesia. Indonesia juga memperkenalkan varian gorengan yang lebih populer dibandingkan mie kuah Indomie. Arab Saudi, produk seperti chicken curry dan lap falafel dikembangkan untuk mendekati cita rasa masakan Timur Tengah. Indomie juga memastikan seluruh produk yang bersertifikat halal untuk memenuhi kebutuhan mayoritas Islam dan kawasan tersebut. Jangan. Lalu ada kelebihan dan tantangan Indomie dalam penyesuaian rasa lokal. Kelebihan, penerimaan yang lebih baik. Dengan menyesuaikan rasa, Indomie lebih mudah diterima oleh konsumen lokal. Produk terasa lebih familiar dan sesuai dengan selera mereka, sehingga meningkatkan minat untuk mencoba dan membeli. Yang kedua ada peningkatan loyalitas merek. Konsumen cenderung lebih loyal pada merek yang memahami dan memenuhi kebutuhan mereka. Dengan menawarkan rasa yang sesuai dengan preferensi lokal, Indomie dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen. Yang ketiga ada penguasaan pasar lokal. Penyesuaian rasa lokal Penyesuaian rasa memungkinkan Indomie untuk lebih mendominasi pasar lokal. Produk menjadi lebih kompetitif dan sulit ditandingi oleh merek lain yang tidak menawarkan varian rasa yang sesuai. Yang terakhir ada memperluas jangkauan pasar. Dengan menawarkan berbagai varian rasa, Indomie dapat menjangkau segmen konsumen yang lebih luas, termasuk mereka yang memiliki preferensi rasa yang unik. Lalu ada tantangan, biaya yang pertama ada biaya produksi. Memproduksi berbagai varian rasa tertentu membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan memproduksi satu atau dua varian saja. Ini termasuk biaya untuk pengembangan resep, bahan baku, dan produksi. Yang kedua, kompleksitas manajemen produk. Mengelola berbagai varian produk membutuhkan sistem manajemen yang lebih kompleks. Perusahaan harus memastikan kualitas dan konsistensi rasa setiap harian, serta mengelola persediaan dengan baik. Yang ketiga ada risiko kegagalan. Tidak semua varian rasa yang baru akan diterima dengan baik oleh konsumen. Ada kemungkinan bahwa beberapa varian akan gagal di pasaran, sehingga menimbulkan kerugian finansial. Yang keempat ada standarisasi rasa. Menjaga konsistensi rasa pada setiap varian produk yang diproduksi di berbagai pabrik merupakan tantangan tersendiri. Perbedaan bahan baku dan proses produksi dapat mempengaruhi kualitas rasa. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pesaing utama Indomie di pasar global. Yang pertama ada mie sedap. Merek ini merupakan salah satu pesaing terkuat Indomie di Indonesia, dikenal dengan inovasi seperti tambahan bawang goreng yang memberikan rasa berbeda. Mie sedap telah berhasil menarik perhatian konsumen dengan menawarkan gramasi yang sedikit lebih banyak, sehingga memberikan kesan lebih kenyang. Yang kedua ada Nissin Food. Sebagai salah satu pelopor mie instan dari Jepang, Nissin memiliki kehadiran global yang kuat dan dikenal dengan produk seperti cup noodles. Merek ini menawarkan berbagai varian rasa yang sesuai dengan preferensi lokal di banyak negara. Yang ketiga ada Maggi. Merek ini yang dimiliki oleh Nestle juga merupakan pemain besar di pasar mie instan, terutama di Eropa dan Asia. Maggi dikenal dengan berbagai produk yang berfokus pada kemudahan dan kecepatan penyajian. Selanjutnya, keunggulan kompetitif Indomie dibandingkan dengan pesaingnya. Yang pertama, brand image yang kuat. Indomie telah membangun brand image yang sangat kuat di mata konsumen global. Merek ini identik dengan mie instan yang lezat, berkualitas, dan terjangkau. Yang kedua ada varian rasa yang beragam. Indomie menawarkan berbagai varian rasa yang disesuaikan dengan selera konsumen di berbagai negara. Hal ini membuat Indomie menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen dengan preferensi rasa yang berbeda-beda. Yang ketiga, jaringan distribusi yang luas. Indomie memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, sehingga produknya mudah ditemukan di berbagai negara. Yang keempat, harga yang kompetitif.
Indomie umumnya menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan merek-merek lain, sehingga produk ini lebih terjangkau bagi konsumen. Yang terakhir ada inovasi produk yang berkelanjutan. Indomie terus melakukan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan dan tren konsumen. Misalnya, Indomie sering meluncurkan varian rasa baru atau kemasan yang lebih menarik. Selanjutnya ada strategi Indomie untuk mempertahankan posisi pasar. Yang pertama, inovasi produk yang berkelanjutan, yaitu dengan cara mengeluarkan varian rasa baru. Indomie terus memperkenalkan varian rasa baru yang sesuai dengan tren kuliner dan preferensi konsumen di berbagai negara. Yang kedua adalah kemasan yang menarik. Desain kemasan Indomie selalu diperbarui agar terlihat lebih segar dan menarik, terutama untuk menarik perhatian generasi muda. Yang ketiga ada kolaborasi dengan brand lain. Kolaborasi dengan brand lain seperti merek makanan atau minuman populer menciptakan rasa yang unik dan menarik minat konsumen untuk mencoba. Yang kedua ada penguatan brand image. Eh, dengan cara yang pertama pemasaran yang agresif. Indomie menggunakan berbagai saluran pemasaran seperti televisi, media sosial, dan acara-acara besar untuk memperkuat brand image. Yang kedua, endorsement dari selebriti. Kolaborasi dengan selebriti terkenal dapat meningkatkan daya tarik produk dan menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga ada aktivasi brand. Indomie sering mengadakan berbagai acara dan kampanye untuk meningkatkan eh, komunikasi dengan konsumen seperti lomba memasak atau acara kuliner. Yang ketiga ada jaringan distribusi yang luas. Yang pertama ada ketersediaan produk. Indomie memastikan produknya mudah ditemukan di berbagai tempat, mulai dari warung kecil hingga supermarket besar. Eh, Selanjutnya kemitraan yang strategis. Kerjasama dengan distributor lokal dan internasional memperluas jangkauan distribusi dan meningkatkan ketersediaan produk. Yang keempat ada fokus pada kualitas. Standarisasi produk. Indomie menerapkan standar produksi yang ketat untuk memastikan kualitas produknya yang konsisten. Selanjutnya bahan baku yang berkualitas. Penggunaan bahan baku berkualitas tinggi menjadi kunci untuk menghasilkan produk mie instan yang lezat dan aman untuk dikonsumsi. Yang kelima ada pemahaman pasar lokal, yaitu dengan cara riset pasar. Indomie secara rutin melakukan riset pasar untuk memahami tren konsumen dan preferensi lokal di setiap negara. Selanjutnya adaptasi produk. Produk Indomie disesuaikan dengan selera lokal baik dari segi rasa, kemasan maupun ukuran. Yang terakhir ada harga yang kompetitif. Indomie melakukannya dengan menawarkan harga yang menarik. Indomie selalu berusaha menawarkan harga yang kompetitif untuk menarik konsumen dari berbagai kalangan. Selanjutnya, promosi yang menarik. Berbagai program promosi seperti diskon atau bundling membuat produk Indomie semakin menarik. Sekian analisis dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.